Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya @mistinem. Sebuah kisah yang berjudul Loker Meja. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa dari kita pasti sudah sering mendengar tentang cerita di balik sebuah bangunan yang saat ini berdiri, bahkan masih beroperasi di sekitar kita. Entah itu tentang sebuah bangunan tua yang dirubah menjadi hotel, atau sebuah asal-usul sekolah yang tadinya adalah bekas pemakaman. Benar atau tidaknya, beberapa cerita semacam itu membangun perspektif orang lain terhadap hal yang menakutkan. Tidak jarang pula memberikan kesan horor yang menyelimuti bangunan tersebut, hingga menyebar menjadi sebuah mitos yang berkembang di kalangan tertentu. Mungkin juga cerita bangunan sekolah seperti itu sudah umum didengar oleh kalangan anak sekolahan dari dulu hingga sekarang. Entah dari mana itu bermula, hingga menjadi sebuah perbincangan hangat bagi setiap murid angkatan sekolah tersebut. Namun beberapa cerita itu memang terbukti di sekolah tersebut, yang membuat sekolah itu kerap kali dijuluki sebagai tempat angker. Bagi sebagian orang, cerita semacam itu hanya dianggap dongeng atau sebuah angin lalu karena tidak ada bukti yang bisa menguatkan cerita tersebut. Sama halnya dengan aku, yang skeptis tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib dan sejenisnya. Hingga pada suatu waktu, kejadian yang sebelumnya tidak pernah aku saksikan terjadi, mengubah pandanganku tentang mereka yang aku anggap tidak ada. Rupanya memang berdampingan secara tidak langsung dengan kita. SMA Turi Abadi. Pagi hari, seperti biasa aku dengar suara gaduh kelasku semenjak aku berjalan dari koridor menuju ruang kelas. Sudah biasa, setiap pagi kelasku selalu gaduh hingga tidak jarang terkena omelan guru. Aku pun tidak tahu apa yang mereka bicarakan hingga membuat gaduh seisi kelas. Tidak aku hiraukan suara berisik kelas yang menyambut pagi indahku. Walau sebenarnya aku ingin sekali menyimak apa yang sedang mereka perbincangkan. Langkah kakiku masih menyusuri koridor kelas dengan mata yang tidak henti melirik setiap orang yang sedang berlalu lalang. Tetapi seketika pandanganku langsung teralihkan pada seseorang yang berdiri di hadapan pintu kelas sambil memainkan rambut indahnya yang terkucir rapi bersama bandana putih yang menghiasinya. "Selamat pagi Nona, jam berapa ini baru berangkat? Apakah Nona sudah belajar?" Sambil tersenyum lebar, Tasya menghentikan langkahku. Aku hanya membalas senyuman kecil kepadanya. Tidak heran dia menyapa seperti itu, sebab aku selalu berangkat hampir mendekati bel masuk. Aku hanya menggelengkan kepala sambil melihat ke arah jam tangan. Seketika aku teringat akan sesuatu. Hari ini ulangan kimia?" Tanyaku dengan mata melotot karena aku baru tersadar bahwa hari ini adalah jadwal kami ulangan harian. "Kan, sudah kuduga anak ini pasti lupa. Cepat masuk, 5 menit lagi, bel bunyi," ucap Tasya sambil menarik tanganku dengan keras. Aku masih melongo, pikiranku seketika buyar. Bagaimana tidak, aku sama sekali belum belajar sejak semalam. Saat ini hanya terbayang wajah garang Pak Romi dengan tatapan matanya yang tajam, seperti orang yang sedang mengintimidasi ketika ia tidak senang dengan muridnya. "Aduh, kenapa kamu gak ngingetin sih?" Aku menggerutu sambil melempar tas merah mudaku ke atas bangku. Sementara itu Tasya hanya menatapku sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali. "Coba cek WhatsApp dulu Nona, sejak jam 8 malam sudah aku ingatkan loh," jawab Tasya dengan suara halusnya. Aku sudah hafal betul, sikapnya yang seperti itu sebenarnya menahan rasa jengkelnya padaku. "Sorry Sya, aku ketiduran semalam. Duh, terus gimana nih? Aku belum belajar sama sekali loh. Bisa-bisa kena marah Pak Romi kalau gini." Suara yang terdengar nyaring itu berbunyi, menggema ke seluruh koridor kelas, bersamaan dengan langkah kaki seorang lelaki gagah yang sedang menenteng kertas putih sambil memasuki ruangan kelas kami. Itu Pak Romi.
seorang guru mapel kimia yang terkenal killer di sekolahku. Bahkan semua murid di sini takut kepadanya, terlebih karena ada gosip miring tentangnya. Kalau kalian bertanya dari mana aku mengetahuinya, tentu saja karena aku menguping setiap pembicaraan anak-anak kelas ketika gaduh. "Selamat pagi anak-anak," sapa Pak Romi kepada kami. "Selamat pagi Pak." Pagi ini kelas dibuka dengan suasana tegang. Bagaimana tidak, semua pasti sudah mengetahui kalau hari ini diadakan ulangan harian. Padahal aku yakin mereka sudah belajar, tapi tetap saja suasananya menjadi tegang karena tatapan mata Pak Romi yang tidak pernah lepas dari kami. "Baik, hari ini siapa yang tidak masuk?" tanya Pak Romi sambil melihat ke arah buku absen. "Dian Pak." Kami sontak menoleh ke arahnya. Kelas yang dari tadi hening ketika kembali gaduh karena terkejut oleh jawaban itu. Dalam pikiranku aku bertanya bagaimana bisa Dian seberani itu tidak masuk hari ini. Padahal kami tahu Pak Romi tidak segan memberi nilai 0 kepada murid yang tidak masuk di jam pelajarannya. Mengerikan bukan? "Ya sudah, biar dia susulan saja." Kami semakin terkejut ketika mendengar ucapan Pak Romi. Tidak seperti biasanya ia memberikan toleransi kepada siswa yang tidak mengikuti jam pelajarannya. Hal tersebut seketika membangun pandangan negatif kami kepada Pak Romi dan juga Dian. Gosip miring tentang Pak Romi semakin meruak, terlebih karena sikapnya yang aneh kepada Dian akhir-akhir ini. Begitu juga Dian, salah satu siswa berprestasi di kelasku ini, juga kerap kali tidak mengikuti jam pelajaran guru lain. Hingga kami bertanya-tanya apa yang terjadi dengannya. Namun tidak ada jawaban pasti yang kami terima tentang keadaan Dian. Sekalipun kami mencari informasi sejauh mungkin, bahkan orang tuanya sendiri tidak memberi alasan tentang keadaan Dian, yang membuat kami semakin sulit mencari informasi tentangnya. "Kamu tahu gosip tentang Dian?" bisik Tasya kepadaku. "Gosip apaan? Aku gak tahu apa-apa soal dia," jawabku dengan wajah kebingungan, karena aku memang tidak tahu apa yang terjadi dengannya. "Kata orang-orang sih, Dian hamil." Aku sontak terkejut mendengar hal itu, namun segera aku alihkan pikiranku tentang gosip miring itu. Bagaimana mungkin Dian begitu? Yang aku tahu selama ini ia adalah anak yang baik di kelas. "Mulut dijaga ya, Dian anak baik-baik kok. Mungkin emang lagi sakit aja. Lagian dari mana sih dapat gosip begituan?" "Emang kamu gak curiga sama Pak Romi?" "Maksudnya apa?" "Ntar aja aku ceritain. Kalau nggak percaya, gue bawa lo ke meja Dian biar ngeliat langsung." Pikiranku semakin kacau. Jantungku berdegup kencang karena terkejut dengan ucapan Tasya. Aku benar tidak mengerti apa yang sedang ia bicarakan tentang Dian dan juga Pak Romi. Namun segera aku alihkan seluruh pikiran burukku tentangnya karena aku yakin tidak akan terjadi hal buruk dengan Dian, sekalipun itu berhubungan dengan Pak Romi. Saat ini suasana kelas kembali tegang. Bahkan kini yang terdengar hanya suara berisik kertas yang juga langkah kaki Pak Romi yang tidak henti mengitari tiap barisan kursi kami. Sesekali ku coba menengok ke arah kanan dan ke kiri, mencoba memberikan kode kepada temanku. Namun tidak ada satupun yang menyadari hal itu. Padahal aku berharap seseorang dapat membantuku kali ini. "Sya, aku gak ngerti ini gimana ya?" bisikku kepada Tasya. Ia hanya melirik sambil memberikan kertas ulangannya kepada aku. Tanpa berlama-lama segera ku salin seluruh jawaban Tasya yang sudah penuh akan coretan tinta hitam. "Tasya, keluar dari ruangan sekarang!" seru Pak Romi kemudian mengejutkan seisi ruangan. Aku pun langsung melempar wajah ke arah Tasya yang sudah panik sambil melirik ke arahku. "Gimana nih?" bisikku kepada Tasya dengan gemetar karena panik bukan main. "Duh, ayo aku temenin, bilang ke Pak Romi," balas Tasya. Ia pun gemetar hebat dengan wajahnya yang memerah karena malu. "Saya minta Tasya keluar, bukan kamu," tegur Pak Romi kepada kami, manakala melihat aku juga berdiri menemani Tasya menghadap ke arahnya. Sambil gemetar aku menggenggam erat tangan Tasya yang terasa dingin. Sementara itu seisi kelas melirik ke arah kami seperti sebuah tontonan menarik pagi ini. "Udah gak apa-apa, semoga gak kena hukum," ucap Tasya yang mencoba menenangkan aku. Padahal sebenarnya aku pun tahu ia sedang ketakutan juga,
terlihat dari raut wajahnya. Aku kembali duduk, sedangkan Tasya sudah berjalan menghampiri Pak Romi ke arah meja guru. Jantungku semakin berdegup kencang karena merasa bersalah kepadanya. Sementara itu pikiranku terus bertanya-tanya, mengapa bukan aku yang dihukum? Hal itu pun semakin membenarkan pikiran negatifku terhadap Pak Romi. Begitu juga kekhawatiranku terhadap Tasya. Aku tidak ingin terjadi hal buruk seperti gosip yang menimpa Dian saat ini. 1 jam sudah berlalu, bahkan kertas ulanganku masih jarang tercoret tinta hitam. Tidak aku hiraukan hal itu, karena kini isi kepalaku penuh tentang Tasya dan juga Dian. Sesekali kudapati pula Pak Romi sedang menatapku dengan tatapan aneh. Raut wajahnya seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Entah itu benar atau tidak, namun firasatku mengatakan demikian. Waktu habis, silakan lembar jawab dan juga soal dikumpulkan ke meja depan tanpa suara. Suasana kelas masih terasa tegang, walau bel istirahat sudah berbunyi. Saat ini hanya tersisa suara berisik kertas dan juga bangku yang berderit terkena lantai. Kupandangi teman-temanku yang masih sibuk mengumpulkan lembar ulangan, namun tidak berselang lama pandanganku teralihkan pada salah satu temanku. Dari bangku paling belakang ia berdiri, lalu berjalan menghampiri meja Dian yang sudah beberapa hari ini kosong karena ia tidak masuk. Kulihat gerak-gerik aneh Reno seperti sedang mencari sesuatu di loker meja Dian. Itu kertas apa yang diambil? Tanyaku dalam hati, manakala aku mengetahui apa yang Reno ambil dari loker meja Dian. Melihat hal itu, aku segera bangkit dari dudukku dan hendak menghampirinya. Namun belum sempat aku tegur, ia sudah menyadari bahwa aku mengetahui apa yang sudah ia lakukan. Terima kasih anak-anak, untuk hari ini Bapak akhiri sekian dan selamat beristirahat. Pak Romi memberikan salam terakhir kepada kami, lalu berjalan keluar sambil menenteng lembar kertas putih yang ia genggam di tangannya. Anehnya, tatapan matanya kini mengarah kepadaku seperti hendak memberi isyarat akan sesuatu. Aku yang biasanya tidak peduli akan hal itu, kali ini tatapannya benar menyita perhatianku. Tanpa kusadari, rupanya memang benar, sedari tadi ia memperhatikanku. Ingin rasanya aku menyusul langkah Pak Romi yang sudah keluar dari ruangan kelas. Bukan tanpa tujuan, melainkan sekaligus untuk menghampiri Tasya yang entah kemana ia pergi. Tapi di sisi lain aku ingin sekali memastikan apa yang sudah Reno ambil dari loker meja Dian sedari tadi. Aku tidak kunjung memutuskan keinginanku, malah hanya diam sambil melamun di tempat dudukku. Tidak berselang lama seseorang masuk lalu menghampiriku dengan wajah yang terlihat gelisah. Tasya, tadi kamu kemana? Seketika aku bangkit dari dudukku manakala melihat Tasya kembali dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Kekhawatiranku seketika memuncak. Aku tidak mengerti apa yang sudah terjadi padanya. Sementara itu ia hanya menggelengkan kepala berkali-kali sambil menunduk karena tidak berani menatap mataku. Sya, bilang aja kamu kenapa? Aku gak apa-apa kok, jawab Tasya yang terlihat ketakutan di hadapanku. Seluruh tubuhnya gemetar bahkan ketika aku genggam tangannya benar-benar terasa dingin. Duduk dulu Sya, ini minum, tenangin diri dulu ya. Ucapku mencoba menenangkan Tasya yang terlihat semakin ketakutan sembari mengelus punggungnya. Ngelihat apa Sya? Tiba-tiba dari balik punggung kami terdengar suara Reno yang bertanya kepada Tasya. Aku pun langsung menoleh ke arahnya, sedikit terkejut melihat ia menghampiri bangku kami. Padahal aku tahu, ia adalah anak yang pendiam dan jarang bersosialisasi di kelas. Bahkan anak-anak kelas pun tidak ingin dekat dengannya karena kabar yang beredar bahwa Reno seorang indigo. Entah mengapa teman-temanku percaya akan hal itu, tapi mungkin juga karena sering didapati, ia tertawa bahkan berbicara sendiri dimanapun itu. Tasya masih terdiam. Bahkan pertanyaan dari Reno saja tidak dijawabnya. Aku pun semakin kebingungan dengan keadaannya. Terlebih saat ini mulai banyak orang yang mendekat ke arah kami sambil menanyakan apa yang terjadi dengan Tasya. Sementara itu aku melihat Reno mulai duduk di hadapanku sambil mengulurkan tangannya ke arah Tasya. Aku izin genggam tangan kamu ya Sa, ucap Reno yang kini mulai menggenggam kedua tangan Tasya. Entah apa yang akan ia lakukan kepadanya kali ini. Aku hanya memperhatikan ia mulai menutup mata sambil bergumam. Tapi aku tidak tahu apa yang ia ucapkan kepada Tasya. Aku menduga bahwa Reno sedang berusaha membuat Tasya berinteraksi dengannya.
Reno masih menggenggam tangan Tasya semakin erat yang membuat tubuhnya seketika bergetar hebat hingga membuat bangkunya pun ikut bergetar. Aku yang ada di sampingnya seketika dibuat panik. Sambil beranjak dari dudukku, aku mencoba menghentikan Reno yang sedari tadi masih memejamkan mata sambil bergumam di hadapan Tasya. "Reno, stop Ren! Ren, apa yang kamu lakuin sama Tasya?" Aku berteriak tepat di hadapan wajahnya sambil menarik kedua tangan Reno dengan harapan ia akan melepaskan genggamannya dari tangan Tasya. Hal itu tentu mengejutkan seisi kelas, di mana teman-temanku yang lainnya sedang asik menikmati waktu istirahat. Sepasang mata langsung mengarah kepada kami. Beberapa suara langkah kaki mulai terdengar menghampiri kami. Dan kini aku dapati semua temanku sudah berkerumun menyaksikan apa yang terjadi. Di tengah kebingunganku tidak ada satupun yang hendak membantuku. Bahkan aku seperti orang gila yang sibuk berteriak sambil menarik-narik tangan kedua temanku, Reno dan Tasya. Kalian kesini untuk menonton saja?" bentakku kepada semua orang yang sedang mengurumuni kami. Kutatap satu persatu wajah mereka, tidak ada yang berkutik mendengar ucapanku. Aku begitu muak dengan hal itu, sedangkan Tasya kini semakin menjadi seperti orang yang tengah kerasukan, berteriak, menangis, dan terkadang tertawa sendiri. Hal itu membuat beberapa temanku yang berkerumun seketika menghindar. "Apa nggak ada inisiatif? Cepat panggil guru kemari." Aku sudah lelah, energiku seperti habis terkuras berada di antara Reno dan Tasya. Rasanya ingin menangis sejadinya melihat Tasya mulai memberontak, bahkan mulai menyakar bahuku manakala aku berusaha menenangkannya. Sementara itu Reno masih bergeming di hadapan Tasya sambil terus menggenggam kuat tangannya. Walau sekuat tenaga Tasya memberontak, tapi hal itu tidak dapat menggoyahkan Reno sedikit pun. "Ren, udah Ren, aku mohon udah, kasihan Tasya Ren." Sekuat tenaga aku menggoyahkan tubuh Reno, namun percuma. Aku sama sekali tidak bisa menghentikan perbuatan Reno. Brak! Dari arah depan ku dengar suara pintu kelas dibanting dengan kencang. Begitu pula suara derap langkah yang mulai mendekat ke arah kami. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya seorang lelaki gagah mengenakan kopiah yang sedang menghampiri kami dengan raut wajahnya yang resah. "Maaf Pak, saya tidak tahu kenapa jadi seperti ini. Tolong bantu saya Pak," ucapku kepada lelaki tersebut yang tidak lain adalah Pak Ilham, guru agama Islam di sekolah ini. "Kalian semua minggir dulu. Belikan air minum kemasan lalu bawa kemari," perintah Pak Ilham kepada kami. Mendengar perintahnya seketika kami berhamburan ke seluruh penjuru ruangan. Ada yang menunduk di balik kursi, ada yang memperhatikan dari pojok kelas, dan ada pula yang sudah sedia berdiri di hadapan pintu kelas. Namun aku sama sekali tidak berkutik. Sambil terus menggenggam kedua pundak Tasya, ku perhatikan gelagat Pak Ilham yang mulai mengambil tasbih dari saku celananya sambil membaca basmalah. Dengan sigap Pak Ilham segera menempelkan tangan kirinya tepat di jidat Tasya yang semakin memberontak, bahkan meraung-raung sejadi-jadinya, hingga membuat beberapa anak dari kelas lain pun ikut menyaksikan hal tersebut melalui jendela kelasnya. Biadab, tidak ada yang mengerti apa yang sudah terjadi." Aku terkejut mendengar ucapan itu keluar dari mulut Tasya yang membuatku sontak menjauh beberapa langkah darinya. Aku sangat ketakutan kali ini. Melihat wajah Tasya yang sudah pucat dengan urat wajahnya yang semakin menonjol, bahkan rambut indahnya yang terkunci rapi sudah berantakan hingga mengubah dirinya menjadi seseorang yang berbeda kali ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa, bahkan usahaku pun tidak ada gunanya. Kini aku hanya bisa menangis melihat apa yang ada di hadapanku kali ini. Kejadian yang tidak pernah terbayangkan olehku. Dengan sisa tenagaku, aku mencoba lagi mendekat ke arah Reno yang masih memejamkan mata. Kutepuk pundaknya yang terasa dingin sambil melihat genggaman tangan Reno yang semakin erat, hingga kukunya menggores kulit Tasya yang mulai terlihat memerah. Di saat Pak Ilham sedang sibuk mengobati Tasya, aku mencoba melepas jari Reno satu persatu agar terlepas. Entah mengapa rasanya begitu sulit melepas genggaman tangannya yang membuat aku merasa aneh dengannya. Aku khawatir jika niat Reno ternyata membahayakan nyawa Tasya. Buktinya saja hingga membuatnya kerasukan seperti ini. Sudah ada 4 jari kanannya yang berhasil aku lepaskan. Namun di saat hendak terlepas jari kelima, aku dibuat sangat terkejut olehnya. Brak! Kedua kaki Reno menendang kursi dengan amat keras
hingga membuat seisi kelas ketakutan, bahkan berhamburan keluar. Tiba-tiba saja ia mendongak ke arah langit-langit kelas dengan mata yang seluruhnya putih, melotot sambil tersenyum menyeringai. Melihat hal itu sontak membuat aku dan Pak Ilham semakin panik. Seketika bacaan ayat dari Pak Ilham berhenti dengan kelas yang menjadi sangat hening. Suara dari Tasya pun tidak lagi terdengar. Kini ia hanya menunduk dengan matanya yang terpejam. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Pak Ilham kepadaku. Raut wajahnya sudah terlihat kewalahan dengan keringat yang tidak henti menetes mengenai wajahnya. "Tasya begini sejak disuruh keluar dari kelas saat ulangan kimia, Pak." "Maksud kamu dia keluar atas perintah Pak Romi?" Benar, Pak." "Jangan sampai yang dulu terjadi lagi," Pak Ilham bergumam sambil membuka botol air mineral yang ada di hadapannya. Entah mengapa aku ingin sekali mengetahui tentang apa yang diucapkan Pak Ilham. Kejadian apa yang sudah terjadi di kala itu sampai-sampai membuat ia takut terulang kembali. Namun aku urungkan niatku untuk bertanya mengenai hal itu. Sebab aku tidak ingin membuat keadaan ini semakin kacau saat ini. Hanya berharap Tasya segera membaik setelahnya. Kulihat Reno masih dengan posisi yang sama. Setelah Pak Ilham mengusapkan air itu kepada Tasya, kini giliran Reno. Sambil mengucap basmalah, ia mengusapkan air tersebut pada wajah Reno yang seketika membuat Reno terjatuh dari duduknya hingga menghantam meja yang ada di balik badannya karena tidak sadarkan diri. Brak! Begitu keras, hal itu membuatku kembali panik seperti orang yang tengah histeris. Sambil berlari keluar kelas, aku berteriak meminta bantuan kepada siapapun anak yang ada di koridor kelas. "Mereka pingsan, tolong angkat mereka ke UKS." Dengan sigap beberapa temanku masuk ke dalam kelas, saling bahu-membahu mengangkat keduanya untuk dibawa ke UKS. "Bapak pesan ke kamu, jangan cari tahu apapun tentang Pak Romi. Sekalipun banyak kabar miring tentangnya, Bapak hanya khawatir dengan kamu. Begitu juga temanmu itu," ucap Pak Ilham kepadaku. "Maaf Pak, tapi saya nggak ngerti." Aku sungguh tidak mengerti dengan apa yang Pak Ilham ucapkan, walau sudah sering aku dengar tentang cerita buruk Pak Romi. Aku hanya bisa terdiam menatap dengan dalam wajah Pak Ilham, sembari mengusap air mataku yang seakan ingin menetes. "Sudah ikuti saja, nantinya kamu juga akan tahu. Tolong jaga Tasya dan anak laki-laki itu. Sepertinya tahu sesuatu, jadi tolong tahan dia untuk tidak gegabah. Bapak percaya dengan kamu," ucap Pak Ilham lagi, sembari membenarkan kopiahnya, lalu berjalan meninggalkan aku yang masih diam tidak berkutik. Seketika pikiranku semakin berat, terlebih mendengar ucapan Pak Ilham tentang hal yang menjadi kekhawatiranku. Jika memang benar ini ada sangkut pautnya dengan Pak Romi, mungkin saja omongan miring tentangnya itu benar terjadi. Dan begitupun dengan keadaan Dian saat ini. Apakah ia benar sakit atau ada sesuatu yang disembunyikan dari kami? Pikiran buruk itu selalu berkecamuk dalam kepalaku. Aku hanya bisa duduk sembari melamun, menatap papan tulis kosong yang ada di hadapanku. Menanti beberapa teman yang membawa Tasya kembali ke kelas, namun sudah 15 menit berlalu mereka belum juga kembali. Semakin menambah rasa kekhawatiranku terhadapnya. Tasya sama Reno tadi kenapa?" tanya salah seorang temanku bernama Rizka yang sudah berdiri di sampingku. Dia terlihat sangat penasaran dengan apa yang terjadi barusan. Dengan wajahnya yang tampak serius, dia mulai mendengarkan ceritaku. "Aku nggak ngerti juga. Sejak Tasya balik ke kelas, dia cuma diam aja. Udah coba aku tanya malah nunduk gak mau jawab. Tiba-tiba saja Reno datang dan aku nggak tahu apa yang dia lakukan ke Tasya sampai kerasukan gitu," ujarku pada Rizka. Tiba-tiba ia melontarkan pertanyaan yang membuat aku terkejut. "Kamu tahu ruangan terlarang di sekolah ini?" Jelas aku sangat terkejut ketika dia bertanya hal itu, karena aku sama sekali tidak peduli dengan cerita horor di sekolah kami sebelumnya. "Ah, enggak tuh. Emang ada? Kamu tahu kan Pak Romi setiap selesai pembelajaran nggak pernah masuk ke ruangan guru, malah dia masuk ke lab kimia." "Emang ruangan dia di lab kimia kali?" jawab aku yang masih tidak mengerti dengan apa yang dia maksud. "Kamu sadar nggak kalau ada satu ruangan di lab yang selalu dikunci? Ruangan itu yang katanya jadi tempat eksperimen Pak Romi. Dan yang aku tahu, terakhir kita selesai praktek, si Dian diajak masuk ke ruangan itu dengan alasan ngebantu Pak Romi mindahin sesuatu." "Kamu tahu dari mana soal itu?" "Aku melihat sendiri, cuma waktu itu aku nggak berani negur karena aku pikir emang dia pure ngebantu.
Tapi setelahnya aku perhatiin, dia jadi murung dan sering coret-coret kertas sendiri. Kertas, Kak? Tanyaku dengan nada penuh keraguan, manakala aku teringat saat Reno sedang mengambil sesuatu yang ada di dalam loker meja Dian. Aku curiga itu adalah kertas yang sengaja Dian simpan di lokernya. Teringat akan hal itu seketika aku beranjak dari dudukku untuk menghampiri meja Dian untuk mencari tahu kebenaran yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Mau kemana? Tanya Rizka sembari menyergahku untuk beranjak. Tidak aku hiraukan pertanyaan Rizka. Kini aku sudah berdiri di hadapan meja Dian. Kutatap tajam sekelilingnya untuk memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Jangan bilang kamu membuka loker dia, tanya Rizka yang sudah berada di sampingku. Kamu tahu sesuatu? Aku kembali bertanya kepadanya untuk meyakinkan yang aku lakukan. Buka aja. Trak, loker meja itu terbuka dengan penampakan yang begitu mengerikan. Apaan itu? Rizka sangat terkejut menatap apa yang ada di dalam loker itu. Begitu juga aku. Bau busuk menyeruak dari loker itu membuat kami tidak bisa menahan rasa mual. Kertas-kertas berserakan memenuhi seisi loker tersebut. Aku tidak tahu apa yang membuat benda itu mengeluarkan bau yang begitu busuk. Namun setelah membuka beberapa lembaran kertas itu, aku temukan bercak darah yang menodai kertas putih berisikan coretan tinta hitam, beserta satu bungkus kecil yang dibalut dengan plastik hitam. Rizka, ini apaan, Kak? Tanganku bergetar hebat sembari menggenggam benda yang terbungkus plastik kehitam itu. Buang-buang, bau busuk banget. Seketika Rizka histeris di hadapanku ketika aku memperlihatkan sesuatu yang aku genggam. Sebenarnya aku juga tidak tahan dengan bau busuk yang menusuk hidung. Apalagi Rizka sudah terlihat tidak bisa menahan rasa mualnya. Tapi bukan aku buang. Benda itu kembali aku letakkan di dalam loker. Lalu kututup rapat loker itu hingga tidak ada bau busuk yang keluar lagi. Kenapa kamu taruh lagi sih? Kan lebih baik dibuang. Lagian itu apaan sih, serem banget. Dia nyimpen sesuatu sampai busuk itu. Rizka menggerutu di hadapanku. Tapi apa yang dia pikirkan jauh berbeda denganku. Aku berpikir bahwa itu bisa menjadi bukti tentang apa yang terjadi dengan Dian dan juga Pak Romi. Bukan hak aku untuk ambil sesuatu dari lokernya. Biar di situ saja. Apa yang kamu pikirin? Ini semua aneh. Pasti karena Pak Romi. Kalaupun benar, diam aja. Cuma kita yang tahu isi dari loker itu. Ucapku sembari berjalan meninggalkan Rizka yang tidak bergeming sedikit pun. Harusnya Reno tahu. Setelah mengetahui beberapa informasi yang aku dapatkan, aku berniat hendak menghampiri Reno untuk menanyakan apa yang dia ketahui. Namun baru beberapa langkah aku keluar, dari kejauhan sudah terlihat penampakan Reno yang sedang berjalan ke arahku. Ren, ia menyadari bahwa aku memanggilnya sambil mempercepat langkah segera menghampiriku. Sini, ikut aku. Reno menarik tanganku lalu membawaku pergi menjauh dari sekitaran orang yang sedang berlalu lalang di koridor. Kenapa? Di mana Tasya? Tanyaku dengan rasa penuh khawatir akan keadaannya. Tasya pulang dijemput orang tuanya tadi. Keadaan dia lebih buruk daripada aku. Jawab Reno sembari menyeka rambut indahnya. Gak usah khawatir, dia cuma kecapean kok. Sini duduk. Kami duduk berdua di atas gazebo yang ada di taman sekolah, sembari merasakan hembusan angin yang mengusap kulitku dengan lembut, serta suara kicauan burung seperti menginginkan aku untuk tenang. Namun itu sama sekali tidak bisa aku lakukan sekarang. Sesuatu yang mengganjal tentang apa yang terjadi selalu menggerutu dalam pikiranku. Tadi kamu bikin Tasya jadi kerasukan. Kamu juga aneh, kenapa malah ikutan begitu? Ucapku membuka perbincangan kami siang ini. Aku setengah ketakutan mengatakan hal itu kepadanya karena aku masih teringat kejadian mengerikan barusan. Kamu juga gak percaya kalau aku ceritakan? Cerita aja, aku juga ingin tahu sesuatu dari kamu. Ada sesuatu yang gak beres di sini dan aku berniat ingin menyelesaikan itu. Dan pasti kamu udah tahu tentang Pak Romi kan? Yang dia katanya suka melakukan pelecehan, bahkan sampai ngebunuh beberapa siswinya. Seketika aku memalingkan wajah ke arahnya sambil melotot karena terkejut mendengar hal itu. Serius? Aku baru tahu tentang itu. Ya, beberapa udah tahu, cuma banyak yang gak percaya juga karena sampai sekarang dia masih ngajar di sini. Cuma aku bisa pastikan hal itu dan tentang Dian. Aku takut dia jadi korban berikutnya
Begitu juga Tasya. Maksudnya apa, Ren? Kamu udah buka loker Dian kan? Kamu nemuin sesuatu yang mencurigakan gak? Pertanyaan Reno seketika membuatku terdiam. Bagaimana bisa ia mengetahui hal itu, padahal hanya aku dan Rizka yang ada di kelas. Kabar soal aku indigo itu benar, jangan kaget. Lalu yang tadi kamu lakuin ke Tasya? Rasa ingin tahuku semakin tinggi. Terlebih ia pasti sudah banyak mengetahui tentang Pak Romi. Sebenarnya setelah dia balik juga udah kerasukan. Aku cuma bantu sosok itu keluar. Dan lagi, aku gak mau Tasya jadi seperti Dian. Ini cuma kamu yang tahu. Kalau sebenarnya Dian itu hamil, makanya dia gak pernah masuk sekolah. Tapi setelah nanti kehamilannya mencapai 7 bulan, dia bakal balik ke sekolah. Dan yang paling ngerinya itu, Reno tidak melanjutkan ucapannya. Ia terlihat tengah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Apa, Ren? Bilang aja. Dian itu cuma dijadikan tumbal yang nantinya akan dibunuh sama Pak Romi dengan tujuan untuk nyelamatin anak dan istri Pak Romi yang juga kena serangan astral. Berarti selama ini Pak Romi mencari mangsa hanya untuk dijadikan tumbal agar keluarganya selamat. Dari beberapa benda yang kamu temuin di lokernya, itu ada satu benda yang busuk baunya. Benda itu yang nantinya ngebawa Dian jadi syarat tumbalnya. Maksud kamu benda yang dibalut plastik hitam itu? Lalu siapa yang menyimpan itu di dalam loker Dian? Siapa lagi kalau bukan Pak Romi? Cuma bukan sembarangan orang yang bisa magang benda itu, karena bakal berimbas pada siapapun. Dan kamu gak ngebuang benda itu kan? Masih aku simpen, Ren. Kenapa gak dibuang aja? Kan itu bisa bahayain Dian juga. Justru kalau itu dibuang, nyawa Dian gak bakal selamat. Tapi kenapa? Belum sempat pertanyaanku dijawab oleh Reno, namun bel masuk sudah berbunyi, memaksa kami untuk menutup perbincangan itu siang ini, menyisakan rasa penasaranku tentang apa yang akan terjadi. Nanti saja aku ceritakan lagi. Sementara benda itu biar aku yang bawa. Takutnya ada orang lain yang bersihin loker itu. Ucap Reno kemudian berjalan meninggalkanku yang masih terduduk di atas gazebo. Aku hanya mengangguk penuh arti kepadanya. Rupanya benar apa yang Pak Ilham ucapkan tentang Reno. Ia mengetahui sesuatu yang tidak semua orang ketahui tentang Dian dan Pak Romi. Keesokan paginya aku berangkat lebih awal dari biasanya. Bahkan aku menjadi orang pertama yang ada di kelas. Suasana begitu hening. Tidak ada suara gaduh yang biasanya selalu terdengar ketika aku datang ke sekolah. Entah mengapa aku merasa sangat cemas kali ini. Berulang kali ku tatap layar handphoneku untuk memastikan pesan masuk dari Tasya. Masih jam 6.10. Gumamku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, sesekali menatap tajam ke arah meja Dian. Perasaan tidak enak seketika muncul manakala aku merasakan sesuatu yang ada di mejanya. Entah hanya perasaanku atau memang sebenarnya ada. Tapi aku sama sekali tidak berniat membuka loker itu lagi, kecuali memang Reno yang memintaku. 30 menit sudah berlalu, namun aku masih tidak mendapati Tasya dan Reno. Perasaanku tidak karuan memikirkan keduanya. Tapi setelahnya yang membuatku sangat terkejut. Aku malah mendapati seorang gadis berpakaian rapi dengan rambut indahnya yang terurai begitu saja berlalu di hadapanku. Bukan hanya aku yang terkejut, tapi juga beberapa temanku yang sudah hadir di kelasku turut menyaksikan hal itu. Setelah sekian lama ia tidak ada kabar. Akhirnya ia kembali dengan perawakan yang cukup memprihatinkan. Itu Dian. Batinku dalam hati. Bola mataku tidak henti mengikuti setiap langkah gadis itu. Aku seketika bergidik ngeri melihatnya. Tubuhnya tampak kurus, hanya menyisakan sedikit daging yang membalut tulangnya, seperti sedang digerogoti penyakit. Wajahnya pucat dengan kantung matanya yang tampak hitam. Sorot matanya pun tiada arti. Apa yang terjadi? Seketika aku teringat dengan ucapan Reno siang itu. Tapi setelah nanti kehamilannya mencapai 7 bulan, dia bakal balik ke sekolah. Apakah ini berarti dia sudah mencapai kehamilan 7 bulan? Aku tidak mengerti. Kuperhatikan ia tidak ada tanda-tanda ia sedang hamil seperti yang dibicarakan oleh Reno. Beberapa temanku tampak mendekat kepada Dian. Dengan penuh rasa penasaran, satu persatu dari mereka melontarkan pertanyaan yang sama berulang kali. Namun tidak ada jawaban apapun dari Dian. Ia hanya menatap kosong. Aku masih tidak mengerti apa yang akan terjadi setelahnya. Apakah yang dikatakan Reno tentang tumbal itu benar adanya? Beberapa saat kemudian aku larut dalam lamunanku. Sementara itu pikiranku tidak henti menerka apa yang selanjutnya akan terjadi dengannya.
Tapi seketika lamunanku buyar ketika aku menyadari gadis berambut indah dengan bandana putih yang menghiasinya datang menghampiriku. "Tasya." Aku sungguh senang tidak bisa aku ungkapkan, segera aku peluk erat Tasya yang sudah berada di hadapanku. "Kamu gak apa-apa?" Ia tidak menjawab apapun, hanya melempar senyum tipis kepada aku sambil menggelengkan kepala, tanda ia baik-baik saja. Aku sungguh senang mendapati ia sudah lebih baik dari kemarin. Tetapi tiba-tiba ia menjadi sangat kebingungan setelah menyadari seseorang di antara kami kembali hadir di sekolah. "Dian?" Tanyanya dengan mata melotot seakan tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. "Iya Dian, dia masuk hari ini. Tapi kok ada yang beda ya dari dia? Kayak orang sakit kan?" "Iya, aku juga ngerasa ada yang aneh sama dia." Balasku meyakinkan ucapannya bahwa aku memikirkan hal yang sama dengannya. Sedetik kemudian Reno datang menghampiri kami dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Sepertinya ia mengetahui sesuatu yang buruk. "Benar kan kataku, dia masuk?" Aku melongo mendengarkan pertanyaan Reno sambil mengangguk perlahan, mengiyakan ucapannya. Sedangkan Tasya hanya tampak kebingungan di sampingku, sebab ia pun belum tahu sesuatu yang aku bicarakan dengan Reno. Aku berusaha mendekat, membisikkan sesuatu kepada Reno. "Benda itu ada di mana?" Aku tidak ingin Tasya dengar lebih dulu karena aku takut ia akan terkejut dengan apa yang aku saksikan kemarin. Reno menatapku seketika dengan tatapannya yang penuh arti, kemudian menarik tanganku untuk mengajak aku pergi menjauh dari Tasya terlebih dahulu. Tasya pun tampak kebingungan dengan sikap kami, tapi ia hanya diam, tidak berani berkutik. "Aku bawa, tapi masalah ini cukup rumit. Kalau benar kehamilannya mencapai 7 bulan, sudah pasti dia akan dihabisi malam nanti." Jantungku berdegup kencang setelah mendengar penjelasannya. Pikiranku tidak henti mencari cara untuk memecahkan masalah ini. "Memang di mana Pak Romi akan menghabisi dia? Memang bisa?" Tanyaku hanya ingin memastikan sesuatu darinya. "Sore hari pukul 5 sore ketika anak-anak seluruhnya pulang." Ia seperti memaksaku untuk menebak apa yang akan terjadi setelahnya. Aku tidak mengerti, sungguh rumit rasanya. "Maksudnya?" Tanyaku sekali lagi, dengan nada sedikit memaksa agar Reno menjelaskannya kepadaku. "Dia bakal tetap di sini sampai seluruh anak di sekolah ini pulang. Dan hanya tersisa Pak Romi dan dia di sekolah." "Tapi bukannya guru-guru juga harus pulang setelah jam 5 sore? "Ya, tapi ada jalan yang tidak semua orang tahu di sekolah ini. Di belakang sana, dekat bak sampah, ada gerbang yang dikunci. Siapapun tidak bisa keluar masuk lewat sana, kecuali yang memiliki kuncinya. Dan kamu bisa tebak." Reno malah berbalik bertanya kepadaku. "Apa Pak Romi yang punya kuncinya?" Aku sedikit ragu, tapi sekali lagi aku ingat, seseorang yang ada di hadapanku ini mengetahui sesuatu yang tidak semua orang tahu. Satu-satunya orang di sekolah ini, dia bakal bawa Dian keluar sekolah setelah jam 5 sore dan kembali pukul 8 malam. Jelasnya lagi, dek. Entahlah, jantungku seakan berhenti sekian detik, membayangkan apa yang akan terjadi dengan Dian setelah ini. "Gimana kamu tahu semua itu? Terus apa rencanamu?" Dan lagi aku bertanya mengenai hal yang tidak aku mengerti darinya. Aku sudah lama memperhatikan hal itu. Terakhir 3 tahun lalu, ia mencari tumbal dari muridnya. Dan ketika waktu itu tiba, kita naik ke lab kimia, bawa daun kelor dan juga kemenyan. "Kemenyan? Daun kelor? Untuk apa, Ren? Kamu jangan aneh-aneh ya. Aku gak mau nyawa kita jadi tanggungannya." Entah niat apa yang akan ia lakukan malam ini, aku sungguh tidak ingin terlibat dengannya jika nyawa menjadi taruhannya. "Aku jelaskan nanti. Bahan itu biar aku yang bawa. Kamu cukup temani aku saja. Dan jangan sampai Tasya tahu. Dia cukup sensitif setelah kerasukan kemarin. Bisa-bisa dia jadi sasaran berikutnya." Jelasnya lagi cukup membuatku mengerti tentang niatnya malam ini. Aku benar tidak ingin siapapun menjadi korban. Tapi tentang ucapan Pak Ilham semakin membuat cemas yang berlebih. Masih pagi udah gini, ada-ada saja. Aku tidak melihat batang hidung Reno lagi. Ia sudah meninggalkanku masuk ke kelas terlebih dahulu. Sementara aku kini memilih duduk di gazebo dekat taman untuk sedikit membuang energi negatifku. Berulang kali hanya terpikirkan bagaimana cara menjawab jika Tasya bertanya. Aku tidak ingin ia tahu niatku kali ini, terlebih karena ucapan Reno. Beberapa jam sudah berlalu, nampaknya juga Tasya tidak ingin mengetahui sesuatu yang aku bicarakan dengan Reno tadi.
Baguslah, setidaknya biar aku selesaikan ini dulu baru cerita ke Tasya. Kamu? Iya Sya, kenapa? Kutatap wajah Tasya dengan penuh keraguan. Kenapa ya? Apa yang ia ingin bicarakan? Nggak mau nyamperin Dian. Kok dia diem aja sih? Mukanya pucat terus. Kalau dia sakit, kenapa maksain berangkat sih? Seketika Tasya melontarkan pertanyaan kepadaku. Enggak deh Sya, jangan diganggu dulu sih Dian. Jawabku seakan yakin agar Tasya tidak curiga. Tapi bagaimana lagi? Hanya ini cara satu-satunya agar ia tidak mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi dengan Dian. Sya, hari ini kamu dijemput siapa? Kakak mungkin. Sebenarnya aku mau ajak kamu main, bisa nggak? Kenapa di saat yang tidak memungkinkan ini Tasya malah mengajak untuk main? Maaf aku nggak bisa Sya, kamu pulang dulu saja ya. Bagaimanapun rencana ini tidak boleh gagal. Walaupun dengan berat hati aku menolak ajakan Tasya. Setelah mendengar jawabanku wajahnya terlihat murung. Sepertinya ia memang merasa ada yang sedang aku tutupi darinya. Ya mau bagaimana lagi, aku duluan ya. Tasya meninggalkanku sendiri di dalam kelas. Sekarang aku hanya menunggu Reno kembali ke kelas untuk menemuiku. Tapi kapan ya? Kutatap jam dinding di kelas sudah menunjukkan pukul 16.50. Artinya 10 menit lagi gerbang sekolah bakal ditutup. Anak-anak yang tersisa di sekolah pasti juga akan diusir oleh satpam. Lama nunggu. Suara itu terdengar begitu jelas di dekatku. Itu adalah Reno. Ia kembali dengan membawa ransel besar yang entah apa isinya. Lumayan, jadi kita harus kemana? Bukannya sekolah sebentar lagi ditutup? Tanyaku kepada Reno yang masih terlihat ngos-ngosan setelah berlari. Keluar dulu dari sekolah. Gak sengaja tadi aku lihat Pak Romi udah bawa Dian pergi. Jelasnya cukup membuatku berpikir kesekian kalinya cara untuk masuk ke sekolah ini tanpa diketahui Pak Romi. Terus kita masuk lewat mana? Aku bertanya lagi untuk memastikan. Gak usah banyak tanya, ikut aku aja nanti. Ayo keluar dulu. Entahlah, sepertinya ia tidak punya banyak waktu untuk menjawab pertanyaanku yang memerlukan penjelasan panjang. Reno segera menarik tanganku untuk keluar dari kelas. Kami kemudian berjalan melewati koridor kelas. Beberapa kelas sudah terlihat gelap dan sunyi, sepertinya murid-murid lain memang sudah pulang. Aku gak punya banyak waktu buat menjelaskan semua pertanyaan kamu. Tinggal ikuti saja semua perintahku biar ini cepat selesai. Reno kembali menjelaskan kepadaku alasannya tidak menjawab pertanyaanku. Persis dengan dugaanku, ia memang tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan hal seperti itu. Kami sudah keluar dari wilayah sekolah. Sepertinya tidak ada yang curiga mengapa kami pulang begitu larut dari yang lainnya. Kita tunggu waktunya tiba di warung itu ya, biar nanti aku jelaskan lagi. Aku hanya mengangguk pelan. Aku percayakan semua pada Reno karena aku yakin ia bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Kemudian kami mampir ke sebuah warung makan sederhana yang terletak di seberang sekolah kami. Sembari mengisi perut dan berdiam menunggu waktunya tiba. Kamu yakin Pak Romi kembali jam 8 tepat? Yakin. Lagi pula sekolah kan memang sepi kalau jam segitu. Pak Satpam aja nggak berani nginep. Jelas Reno sambil menyeruput es jeruk yang ada di hadapannya. Jadi Pak Romi manfaatin situasi ini buat melancarkan ritualnya. Aku memang banyak bertanya kepadanya, tapi aku memang ingin tahu alasannya melakukan ritual keji semacam itu di sekolah, apalagi korbannya murid sendiri. Ceritanya panjang. Yang aku tahu, ritual itu memang sudah terjadi sejak lama tanpa sepengetahuan guru manapun. Walau banyak laporan yang masuk tentang tindak kekerasan dan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Pak Romi, tapi semua pengaduan itu ditolak sebab tidak ada bukti. Karena kamu tahu sendiri, dari lorong lantai atas sampai lab kimia gak ada CCTV, jadi mudah saja Pak Romi melakukan itu. Tapi emang dari awal tujuannya buat ritual itu ya? Enggak, awalnya karena Pak Romi memang punya ketertarikan seksual sama muridnya. Terus ada salah satu korban yang lapor ke orang tuanya, bahkan sampai depresi. Akhirnya orang tua dari anak itu gak terima dan minta pertanggungjawaban ke Pak Romi. Terus kenapa sekarang malah jadi ritual? Katamu keluarganya disantet, kok nggak masuk akal buatku? Aku semakin bingung dengan pertanyaan Reno. Bagaimana bisa hal itu disangkut pautkan dengan hal mistis semacam itu? Tidak masuk akal. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Setelah orang tua korban minta pertanggungjawaban, ternyata Pak Romi nggak mau tanggung jawab.
Karena korbannya depresi berat dan akhirnya meninggal, dari situlah dendam itu bermula. Sakit hati yang dialami keluarga korban membuat mereka memutuskan untuk melakukan hal keji dengan mengirimkan semacam santet kepada keluarga Pak Romi. Tapi sialnya, yang kena malah anak dan istrinya. Dari situ Pak Romi gak tinggal diam. Dia pun pergi ke dukun untuk mengirim balikan santet itu. Tapi sayangnya, usahanya gak cukup kuat. Sampai dukun itu selalu minta tumbal untuk memperkuat santetnya. Kamu serius? Aku mulai paham dengan penjelasan Reno. Tidak menyangka sekeji itukah sampai harus mengorbankan banyak nyawa demi urusannya sendiri. Aku berguru dengan seseorang di padepokan. Gak perlu aku jelasin panjang lebar sampai aku bisa tahu sedetail itu. Tidak aku sangka ternyata Reno memang bukan sembarang orang. Ia bisa mengetahui tentang hal itu saja sudah cukup hebat. Sebentar lagi pukul 8. Ini yang aku bawa di tas. Ada beberapa tangkai kelor sama kemenyan. Gunanya kemenyan untuk mengalihkan seluruh hal gaib yang ada di sekolah. Jadi mereka gak bisa mengganggu kita. Dan kelor ini kamu juga bawa ya untuk antisipasi. Lanjut Reno menjelaskan kepadaku. Antisipasi? Udah bawa saja. Ayo kita cepat bergerak. Mereka pasti sudah sampai. Kami segera berjalan dengan waspada agar tidak dicurigai oleh siapapun. Tujuan kami sekarang adalah gerbang yang terletak di belakang sekolah. Itu mobil Pak Romi, mereka udah sampai. Bagaimana bisa mobil itu sampai di sana tanpa tanda-tanda apapun? Bahkan lebih cepat tiba daripada kami yang sudah berjaga sejak sore tadi. Iya, pasti lewat jalan lain, makanya kita nggak tahu. Ayo lewat sini. Kami memperlambat langkah kami dengan penuh hati-hati agar kedatangan kami tidak diketahui oleh Pak Romi. Aku hanya memperhatikan Reno yang sedang menoleh ke arah gedung sekolah, tepatnya di lab kimia. Namun lain yang terpikirkan olehku, bagaimana mungkin kami bisa masuk tanpa kunci? Tapi pertanyaanku itu seketika terjawab. Entah bagaimana caranya ia menggenggam gembok itu dengan kuat sehingga bisa terbuka dengan sendirinya. Udah aku bilang, ini gampang, ayo. Kami mulai masuk ke area sekolah. Tujuan kami hanya satu, naik ke lantai 2 untuk menuju ke lab kimia. Mungkin ini akan lebih cepat jika tidak ada gangguan. Terlebih jarak kami dengan lab itu tidak terlalu jauh. Setelah sampai di lantai 2, persis di depan tangga, tolong jaga aku, biar aku nyalakan dulu kemenyannya. Perintah Reno dapat aku pahami dengan baik. Aku tinggal menuruti setiap instruksi yang ia berikan. Di sini, biar aku nyalakan dulu. Jangan menghidupkan senter walau gelap banget. Saking gelapnya bahkan aku tidak bisa melihat apapun selain kaca-kaca yang terkena pantulan cahaya dari lampu utama yang berada di lapangan. Reno segera menghidupkan kemenyan menggunakan korek kayu yang ia bawa sambil membacakan sesuatu yang entah aku tidak mengerti artinya. Tangan kanannya terikat dengan tasbih yang ia genggam dengan kuat. Kamu percaya nggak? Banyak makhluk di sini yang mulai mendekat, bahkan berusaha nyentuh kamu. Tapi uniknya, mereka kayak terpental gitu. Kamu punya kodam ya? Apa maksudnya tiba-tiba Reno mengatakan itu kepadaku? Itu hanya bercanda kan? Jangan aneh-aneh. Ayo cepat selesaikan biar kita cepat pulang. Walau sebenarnya aku tidak terlalu takut dengan hal seperti itu, tapi aku tidak tahan melihatnya terus tersenyum kepadaku. Iya, bawel. Udah yuk. Langkah pelan tapi pasti, itulah kami. Menyusuri gelapnya lorong sekolah tanpa cahaya sedikit pun yang menyinarinya. Itu membuat kami sedikit kesulitan untuk mencari letak lab kimia. Walau sebenarnya kami sudah hafal betul dengan dena lokasi, tapi apa salahnya untuk tetap memastikan dengan detail setiap sudut bahkan ruangan di sekolah ini. Sakit pak, sakit. Dek. Langkah kami terhenti manakala mendengar suara jerit seseorang dari salah satu ruangan yang ada di hadapan kami. Yang mana, kanan atau kiri? Sudah pasti suara itu datang dari ruangan di sebelah kiri kami, tepatnya di lab kimia. Apa itu suara Dian? Aku hanya bisa bertanya dalam hati, bagaimana mungkin aku mengeluarkan suaraku sekarang? Berbisik saja pasti akan terdengar karena saking sepinya sekolah ini. Reno yang ada di hadapanku langsung membalikan badannya, lalu memberikan isyarat tangan yang menunjuk ke arah ruangan yang ada di hadapan kami. Labnya gak dikunci, tapi kita gak boleh masuk sekarang. Biar Pak Romi menyelesaikan persalinannya dulu, bisik Reno kepadaku, lalu mengajakku bersembunyi di balik tembok yang terhalang oleh beberapa tanaman besar. Persalinan? Apa maksudnya Reno? Apa memang benar Pak Romi melakukan persalinan secara paksa kepada janin yang baru berusia 7 bulan? Pantas saja dia menjerit, sudah pasti sangat sakit.
Setelah bayi itu berhasil lahir dan dibunuh, Pak Romi akan keluar dari lab buat bawa bayi itu ke mobil. Setelah itu, kita bisa masuk buat bawa Dian keluar. Jelas Reno dengan berbisik padaku. Bagaimana kalau Pak Romi menyadari kalau kita bawa Dian keluar? Kan kita keluar juga pasti lewat jalan tadi. Kita bawa Dian ke bawah dulu, sambil memantau Pak Romi keluar dari mobilnya. Aku menyimak seluruh penjelasan Reno dengan baik, dengan harapan semuanya berjalan lancar saat kami melakukan misi penyelamatan itu. Kami hanya menunggu di tengah gelapnya malam yang sunyi. Sesekali kulihat Reno seperti sedang memperhatikan sesuatu, namun setelah aku ikut memperhatikan, tidak ada apapun yang aku dapati. Aku merasa malam ini begitu lambat. Kutatap jam tangan yang melingkar di tangan kiriku, masih menunjukkan pukul 20.15. Sayup-sayup kembali terdengar suara rintihan dari dalam. Tapi aku tidak bisa berkutik. Aku hanya menunggu saat dimana Pak Romi keluar dari lab itu, kemudian membawa Dian pergi dari sini. Jantungku berdegup kencang ketika mendengar suara gagang pintu terbuka. Penampakan seperti apa yang akan kami lihat malam ini? Benar saja, dari arah dalam lab itu terlihat siluet lelaki berbadan tinggi sedang menenteng kantong plastik di tangan kirinya. Kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Ini saat yang tepat. Aku tidak ingin membuang waktu untuk berlama-lama di sini. Segeralah kami masuk dengan langkah penuh waspada ke dalam lab kimia. Ini bercak apa ya? Tanyaku yang sedari tadi memandang heran ke arah lantai yang penuh dengan bercak. Tapi aku tidak bisa melihat bercak apa itu. Jangan menghidupin senter. Reno menghentikanku yang hendak menghidupkan senter. Ah iya, aku lupa. Di mana ruangannya? Di situ, tepat di hadapanmu. Jantungku berdegup begitu kencang, aku tidak ingin membuka pintu yang terhalang oleh kaca buram itu. Biar aku duluan, kita nggak punya banyak waktu. Pintu itu terbuka lebar. Seketika mengeluarkan bau darah menyeruak ke seluruh ruangan yang bercampur dengan bau alkohol. Beberapa wadah tertata rapi di atas nampan di sisi kanan ranjang pasien. Meski aku tidak dapat melihat dengan jelas seisi ruangan itu, tapi aku bisa melihat seseorang yang tengah terbaring di atas ranjang pasien, dengan setengah badannya yang tertutup kain putih. Itu dia. Tubuhku bergetar hebat manakala aku semakin mendekat ke arahnya. Tepat di hadapannya, kain putih yang aku lihat dari jarak jauh itu rupanya tidak seluruhnya putih, melainkan sudah terlihat beberapa darah yang meresap ke dalam kain putih itu. Dian, kamu gak apa-apa? Aku berusaha mengajaknya berkomunikasi. Kuusap wajahnya yang sudah dibanjiri keringat. Ia hanya meringis tidak menjawab pertanyaanku. Kesadarannya pun mulai menurun. Sepertinya dia dibius. Kamu keluar dulu cepat, biar aku gendong Dian ke bawah. Ayo, kita kuat ya. Reno dengan sigap mengangkat tubuh Dian yang masih berbaring di atas ranjang, lalu menggendongnya keluar menuruni tangga. Sungguh aku tidak menyangka harus menyaksikan hal semengerikan seperti ini, namun tidak ada waktu lagi untukku berpikir. Aku pun ikut menuruni tangga dengan penuh hati-hati. Kulihat Reno sudah berdiri di dekat kantin yang jaraknya tidak jauh dari jalur keluar satu-satunya. Sementara itu aku tertinggal begitu jauh darinya, tapi tidak sempat aku menyusul langkahnya. Lelaki itu sudah kembali, mungkin mendekat ke arahku yang masih berada setengah jalan di atas tangga. Mampus, gimana ini? Tubuhku bergetar seluruhnya, jantungku berdegup kencang. Aku tidak bisa memberanikan diri untuk menuruni tangga. Terpaksa aku kembali naik ke atas lalu bersembunyi di tempat semula aku dan Reno bersembunyi. Langkah itu kian terdengar, mendekat ke arahku, dan berhenti tepat di depan pintu lab kimia. Namun yang membuatku semakin ketakutan manakala Pak Romi malah berjalan ke tempat persembunyianku, bukanlah masuk ke dalam lab kimia. Entahlah, kakiku gemetar hebat, rasanya begitu lemas. Padahal ingin rasanya aku berlari dari tempat itu. Aku melihat suatu benda menyerupai pisau bedah tengah digenggam oleh tangan kanan Pak Romi dengan langkahnya yang semakin mendekat ke arahku. Apa tujuannya ia membawa itu? Aku tidak tahan untuk terus bersembunyi. Dengan sekuat tenaga aku berlari keluar dari tempat persembunyianku dan hendak menuruni tangga. Ketemu, anak kurang ajar. Mau lari kemana kamu? Sialnya Pak Romi pun ikut mengejarku. Mustahil aku berlari dengan langkahku yang sudah pasti bisa dikejar dengan langkah panjang Pak Romi. Aku berusaha berlari sekuat tenaga, sementara itu Pak Romi semakin dekat denganku. Mungkin jaraknya hanya 50 meter dariku. Sat, tak. Benda itu melayang tepat di sisi kananku, menggores lengan kempalku yang tertutup lengan bajuku. Rasanya perih,
Tapi ini bukan saatnya aku berhenti. Mau lari kemana anak ini? Brak! Ah, lepasin gak? Aku berteriak dengan sekuat tenaga berharap Reno datang menolongku. Siapa yang kamu cari? Gak akan ada yang menolong kamu. Pak Romi terus berusaha menutup mulutku, lalu mendekap tubuhku dengan sangat kuat agar aku tidak bisa bergerak. Aku masih berusaha memberontak dengan sisa tenaga yang aku miliki. Sampai aku tidak sadar rupanya lelaki brengsek itu mulai menyuntikkan sesuatu padaku. Sial. Apa itu? Berani-beraninya kau ikut campur. Rasakan ini, biar kamu jadi korban penggantinya. Sial. Aku mulai kehilangan kesadaran. Tapi sayup-sayup aku dengar suara Reno ada di dekatku. Entah itu benar Reno atau halusinasiku. Bangun, ayo sadar. Plak. Tamparan keras mendarat ke pipiku seketika membuatku tersadar. Aku terbaring di atas trotoar yang keras dan dingin. Di sekitarku terdengar suara sirene mobil yang begitu kencang menyambutku. Aku di mana? Ketika aku tersadar siapa yang ada di hadapanku, membuat air mataku seketika tumpah. Reno menatapku khawatir. Dengan lengannya yang sudah berbalut perban putih, apa yang terjadi dengannya? Aku berhasil menyelamatkan kalian berdua. Aku berhasil. Ia pun ikut menangis ketika melihatku tersadar. Terlihat begitu jelas rasa puas dalam dirinya. Ia hampir mengorbankan nyawanya hanya untuk kedua temannya. Aku tidak tahu kejadian apa yang sudah ia lalui malam itu. Yang pasti sejak kejadian itu, Pak Romi berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara itu keluarganya, kami tidak tahu menahu tentang itu. Bahkan sudah tidak ingin mencari tahu tentangnya. Seminggu setelah kejadian itu, sekolah dibuat gempar. Penemuan beberapa kain kafan yang terkubur di belakang sekolah menjadi bukti perbuatan keji yang dilakukan olehnya. Sementara itu kondisi Dian setelahnya depresi, namun seiring berjalannya waktu semakin membaik. Aku pun jadi dekat dengan Reno dan akhirnya aku bisa menceritakan ini semua dengan Tasya. Aku tahu kalau malam itu Reno tidak datang menyelamatkanku, akan jadi apa aku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.